apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Isak tangis mewarnai penebangan pohon cengkeh di Desa Rantebala, Kabupaten Luwu. Gara-gara enggan membayar biaya kencan, seorang pria dikejar dengan menggunakan senjata tajam. Ribuan warga berdesak-desakan untuk berebut telur dalam peringatan Maulid Nabi. Dua orang bocah terekam CCTV saat melancarkan aksi pencurian di sebuah warung di Kabupaten Goa. Tas berisi telepon genggam dan uang tunai raib dibawa kedua pelaku. Mau ngapain tuh? Dengan gerak-gerik mencurigakan, kedua bocah pria ini masuk ke dalam warung makan yang berada di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Setelah memastikan kondisi aman, kedua terduga pelaku langsung melancarkan aksinya. Laci penyimpanan jadi incaran pertama. Namun karena tak menemukan apapun, salah satu bocah mengambil tas yang berada di meja. Aksi pencurian yang terjadi pada Senin lalu ini terekam kamera pengawas. Diketahui tas yang dicuri berisikan telepon genggam seharga 12 juta rupiah dan uang tunai hasil penjualan. Setelah mengetahui kejadian itu, pemilik warung langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Jam 15.47. 47 itu memang pada saat itu pokok warung kan Sepi ya? Jam-jam sepinya Sepi. memang. Nggak. Posisi itu hari saya sendiri, nggak ada pembeli sama sekali. Kayaknya sih kalau dari yang kecil itu masih SD, kalau yang besar itu mungkin sudah SMP. SMP lah. Itu satu tas yang berisikan HP, dompet. Di mana kita taruh? Di sini. Di situ kita taruh ya. Tergantung. Akibat kejadian itu, pemilik warung mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku pencurian. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Penebangan pohon cengkeh milik warga di Desa Rantebala, Kabupaten Luwu diwarnai isak tangis warga. Sejumlah warga tak terima adanya penebangan karena pihak perusahaan tambang emas belum melakukan pembebasan lahan mereka. Sejumlah warga menangis histeris saat lahan cengkeh miliknya ditebang petugas. Meskipun diwarnai tangisan dan adu mulut, penebangan pohon cengkeh di Desa Rantebala, Kecamatan Lantimojong, Kabupaten Luwu ini terus berjalan. Penebangan lahan cengkeh ini memang masih menjadi permasalahan antara warga desa dan perusahaan tambang emas. Lahan kebun milik warga ini diklaim sebagai lahan konsesi PT Masmindo yang akan dijadikan tambang emas. Dari rilis tertulis yang disampaikan pihak perusahaan, mereka berdalih terpaksa melakukan penebangan pohon cengkeh karena upaya negosiasi tidak membuahkan hasil. Penjabat Bupati Luwu telah memerintahkan dinas terkait untuk turun tangan, mengumpulkan keterangan terkait permasalahan ini. Apakah di area itu sudah masuk dalam wilayah konsesi? Kemudian yang kedua, apakah wilayah itu sudah dibebaskan oleh PT MDA klaim atau ada yang terjadi kesalahan, misalnya mungkin PT MDA sudah melakukan pembayaran tetapi bukan pada yang punya, karena berdasarkan laporan dari pihak MDA bahwa land clearing yang dilakukan saat ini pada area yang telah dibebaskan. Pemerintah berharap pihak perusahaan bisa mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan dengan masyarakat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu.
Seorang pemuda dikejar dengan menggunakan senjata tajam hingga masuk ke dalam sebuah warung kopi di Kecamatan Maritanggae, Kabupaten Sidrap. Pengejaran dilakukan karena pemuda tersebut enggan membayar biaya kencan sebesar Rp250.000. Pengunjung warung kopi ini langsung berhamburan keluar saat seorang pemuda memasuki warung sambil dikejar 3 pemuda lainnya. Suasana pun berubah menjadi tegang karena 3 orang pemuda melakukan pengejaran sambil membawa senjata tajam. Usut punya usut, ternyata pria berinisial ED tersebut dikejar karena enggan membayar sebesar Rp250.000 setelah berkencan dengan seorang perempuan berinisial CC. Tak terima karena sang pria tidak membayar biaya kencan sesuai yang disepakati, rekan perempuan itu langsung melakukan pengejaran dengan senjata tajam. Pengejaran ini terjadi di warung kopi di Kecamatan Maritanggae, Kabupaten Sidrap pada Rabu malam. Aksi kejar-kejaran dalam warkop tersebut pun terekam kamera pengawas. Setelah ribut di tempat atau rumah kos, mereka saling berkejaran menuju ke kafe yang tidak jauh dari rumah kos itu. Dan ini kita sudah amankan barang buktinya berupa sebilah parang panjang. Untuk yang pelaku tidak membayar ini bagaimana, dan Sudah ditangkap ya. Yang untuk pelaku yang tidak membayar sementara kita lakukan pencarian karena orang ini domisilinya belum jelas, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan ini kita bisa temukan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengejar pria berinisial ED, sementara 3 pria yang membawa senjata tajam kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Minuman keras kerap membuat orang kehilangan akal sehat. Seorang pemuda yang mabuk tiba-tiba masuk ke rumah tetangganya tanpa permisi. Pemilik rumah yang juga dipengaruhi miras menduga pemuda tersebut selingkuhan istrinya hingga melakukan aksi pembacokan. Mendapat laporan ada keributan rumah tangga, polisi langsung mendatangi kawasan Jalan Barawaja, Makassar. Seorang pemuda terluka di kepalanya akibat senjata tajam. Ia ternyata dianiaya tetangganya karena dituding selingkuh dengan istri pelaku. Usut punya usut, korban ternyata sedang mabuk dan mengaku masuk rumah pelaku untuk meminjam pengisi daya telepon genggam. Saat bersamaan, pelaku yang juga dipengaruhi miras tiba di rumah dan langsung menyerang korban. Di sisi lain, istri pemilik rumah justru mengaku tidak tahu menahu dengan apa yang tengah terjadi. Masuk di dalam rumah tanpa sepengetahuanku, Pak. ini yang korban. Iya, masuk dalam rumah pas ketok begini. Ada suamiku ikut dari belakang. Kenapa masuk dalam rumahku? Nah, sedangkan saya ada di luar sama duduk-duduk. Sama duduk-duduk suamiku di luar sini, Pak. Ambil HP-nya suamiku udah pulang di rumah. Saya heran, Pak. Pada saat istri pelaku kaget, tiba-tiba pelaku keluar. Melihat istri dan korban berada di dalam rumah. Sehingga menuduh korban dan istrinya ingin melakukan hal yang tidak diinginkan. Belakangan baik pelaku maupun korban yang sama-sama sedang mabuk itu akhirnya berdamai. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.